Hai semuanya, kembali lagi di channel Agropedia. Channel yang berisi informasi menarik seputar agriculture, bisnis, tutorial, edukasi, dan semacamnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya di channel Agropedia. Cara menanam dan budidaya singkong agar berumbi besar dan lebat. Mengenal singkong di Indonesia. Ketela pohon atau singkong merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain ubi kayu, singkong atau casape. Ketela pohon berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Ketela pohon berkembang di negara-negara yang terkenal wilayah pertaniannya dan masuk ke Indonesia pada tahun 1852. Di Indonesia, ketela pohon menjadi makanan bahan pangan pokok setelah beras dan jagung. Manfaat daun ketela pohon sebagai bahan sayuran memiliki protein cukup tinggi, atau untuk keperluan yang lain seperti bahan obat-obatan. Kayunya bisa digunakan sebagai pagar kebun atau di desa-desa sering digunakan sebagai kayu bakar untuk memasak. Dengan perkembangan teknologi, ketela pohon dijadikan bahan dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan. Selain itu, digunakan pula pada industri obat-obatan. Prospek singkong di Indonesia. Tentunya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya singkong. Jenis umbi-umbian ini memang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Memang sangat populer. Bahkan dahulu singkong menjadi salah satu bahan pengganti nasi. Kandungan karbohidrat yang terdapat pada singkong kerap dimanfaatkan masyarakat untuk makanan sehari-hari. Tentunya kita tahu selain untuk pengganti nasi, singkong juga kerap diolah menjadi berbagai olahan makanan. Mulai dari keripik singkong, tape singkong, getuk, gatot, tiwul instan, dan masih banyak olahan lainnya. Di pasaran pun singkong banyak dicari sehingga nilai jualnya sangat menguntungkan. Peluang usaha budidaya singkong bisa dibilang masih sangat menjanjikan. Memang sejak dahulu hingga sekarang masih banyak petani singkong, namun kebutuhan singkong di pasaran terus meningkat dengan kemunculan industri makanan yang menggunakan bahan baku singkong. Permintaan singkong selalu dalam jumlah yang besar, sehingga jika Anda menerjuni bisnis budidaya singkong ini tentunya dapat menambah penghasilan menjanjikan. Cara pembudidayaan singkong memang dapat dikatakan sangat gampang, di mana dapat tumbuh dengan baik di lingkungan manapun. Tertarik untuk menjalankan bisnis budidaya singkong ini? Jika iya, berikut ini cara budidaya tanaman singkong yang perlu dilakukan. Cara budidaya dan menanam singkong. 1. Menyiapkan bibit. Cara budidaya tanaman singkong yang pertama adalah dengan menyiapkan bibit berupa stek batang bagian bawah sampai tengah. Bibit yang dipilih ini berasal dari tanaman induk yang berumur 10-12 bulan. Dengan diameter sekitar 2,5 cm, pastikan bahwa tanaman induk belum ditumbuhi tunas-tunas baru. Jumlah bibit yang akan ditanam harus disesuaikan dengan luas area lahan. 2. Menyiapkan media tanam. Kemudian, kamu harus menyiapkan media tanam dengan mengukur kadar pH tanah menggunakan kertas lakmus, pH meter, dan cairan pH tester. Jangan lupa untuk mengecek kandungan bahan organik dan unsur hara tanah tersebut. Cara budidaya tanaman singkong selanjutnya yakni membersihkan lahan dari gulma, pembajakan tanah, lalu bentuk bedengan tanah. Jika tanah sudah selesai digarap, taburkan kapur kalsit atau kaptan atau CaCO3 dengan dosis 1-2,5 ton per hektar. Fungsi pengapuran sendiri adalah untuk menaikkan kadar pH pada tanah yang asam atau tanah gambut. 3. Menanam bibit. Bibit sudah ada, tanah pun sudah siap, maka ini cara budidaya tanaman singkong selanjutnya, yakni menanam bibit. Caranya, runcingkan ujung bawah stek batang, lalu tanam dengan kedalaman 5-10 cm. Untuk tanah yang berair atau lembab, stek batang cukup ditancapkan, tidak terlalu dalam. 4. Perawatan. Pemeliharaan tanaman singkong yang satu ini terdiri dari beberapa tahap berikut ini. Penyulaman. Pertama, lakukan pengecekan pada bibit stek batang yang mati atau tumbuh tidak normal. Cabut bibit yang gagal, lalu ganti dengan sisa bibit yang kamu miliki. Selain dicabut, bibit gagal itu juga bisa disulam dengan bibit sulaman pada pagi atau sore hari.
Waktu penyulaman yang tepat adalah saat minggu pertama atau minggu kedua setelah menanam bibit awal. Pencabutan gulma. Segala jenis rumput liar atau gulma harus dicabut untuk menjaga budidaya tanaman singkong tetap berjalan baik. Penggemburan tanah. Tanah yang sebelumnya sudah digemburkan sebelum menanam bibit pasti sudah mengalami perubahan setelahnya. Oleh karena itu, pantau kondisi tanah dan jaga kualitasnya dengan penggemburan tanah yang bisa kamu lakukan di hari yang sama dengan waktu mencabuti gulma. Pemangkasan tunas. Tanaman singkong yang mempunyai 2-3 cabang harus dipangkas agar tunas tidak tumbuh terlalu besar dan memakan tempat. Fungsi memangkasnya juga berguna untuk dijadikan bibit simpanan di masa penanaman selanjutnya. Jadi, bibit tak perlu kamu beli lagi. Pemupukan. Jenis pupuk yang dipakai pada cara budidaya tanaman singkong adalah pupuk urea, pupuk TSP, dan pupuk KCL. Pemberian pupuk dilakukan saat masa tanam 2-3 bulan dengan perbandingan NPK 1/3 banding 1 banding 1/3. Sedangkan di masa tanam selanjutnya hingga sebelum panen, pupuk diberikan dengan perbandingan 2/3 banding 0 banding 2/3. Penyiraman. Di dalam cara budidaya tanaman singkong, kondisi tanah harus dalam tingkat kelembaban yang pas. Tidak terlalu kering, namun juga tidak terlalu becek. Pada masa tanam awal hingga 5 bulan, kondisi tanah harus selalu lembab. Selanjutnya, cara penyiraman tanaman singkong yang baik, yakni dengan pengairan dengan sistem genangan yang dilakukan 2 minggu sekali. Jadi, jangan siram langsung air di atas tanaman singkong ya. Penyemprotan pestisida. Penggunaan pestisida pada cara budidaya tanaman singkong hanya perlu dilakukan secukupnya, sesuai dengan jenis penyakit tanaman yang diidap. Misalnya bercak daun karena bakteri, layu daun karena bakteri, bercak daun berwarna coklat atau bercak daun konsentris. Perlu diketahui, penggunaan pestisida secara berlebihan akan membuat organisme yang baik untuk pertumbuhan tanaman juga ikut mati. Penyemprotan dilakukan pagi hari setelah embun hilang atau di sore hari. 5. Pengendalian hama. Jenis hama yang bisa ditemukan pada cara budidaya tanaman singkong adalah hama uret dan tungau merah. Hama uret berada di dalam akar tanaman singkong, yang kemudian membuat akar batang daun umbi rusak sehingga tanaman singkong mati sebelum masa panen. Untuk mengatasinya, bersihkan sisa bahan organik saat awal masa tanam. Kamu juga bisa mencampur cairan insektisida atau sevin pada saat tahap pengolahan tanah sebelum bibit ditanam. Sedangkan hama tungau merah menyerang permukaan bawah daun sehingga membuat daun menjadi kering. Untuk mencegah datangnya hama ini, pilihlah bibit awal yang berkualitas yang toleran terhadap tungau merah, serta semprotkan air dalam jumlah yang banyak. 6. Panen. Cara budidaya tanaman singkong yang telah diterapkan selama 6-12 bulan masa tanam dapat dipanen. Untuk varietas singkong genjah, maka tanaman bisa dipanen saat umur 6-8 bulan. Sedangkan untuk varietas singkong dalam bisa dipanen saat mencapai usia 9 hingga 12 bulan. Cara panen hanya dengan mencabut batang beserta umbi singkong dengan cangkul atau garpu tanah. Sortir umbi singkong antara yang berwarna bersih dan segar, dengan yang cacat atau memiliki bercak hitam. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa budidaya dan menanam singkong sangatlah mudah, berpotensi menguntungkan? Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.